Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Master Gamestone seputar Opal Banten, abang-abangku. Jadi di video ini saya akan berbagi pengalaman untuk merawat batu Kalimaya Banten. Ya, walaupun banyak yang berbicara tentang batu Kalimaya Banten itu tidak bisa ditreatment, ya. Namun saya pribadi, namanya manusia bang, harus adanya bereksperimen, dan alhasil saya sudah bereksperimen dan sudah menemukan kunci jawabannya bang, ya. Yang tadinya batu saya tidak berjarong Kalimayanya, sekarang alhamdulillah bisa mengeluarkan jarong. Jadi buat yang percaya silakan ditonton video ini. Namun untuk yang tidak mempercayai bahwa Kalimaya itu tidak bisa ditreatment, silahkan di skip aja, nggak apa-apa bang, ya. Jadi ini hanya berbagi tentang pengalaman saya merawat batu Kalimaya Banten. Jadi Kalimaya Banten itu bang, banyak jenisnya, ya. Ada kristal nih, ini kristal nih. Ini tadinya tidak ada jarong sama sekali bang, cuman alhamdulillah sekarang ada jarong nih. Ya, jenis Kalimaya Banten itu banyak bang. Tuh, yang tadinya nggak ada jarong, alhamdulillah setelah saya rawat bisa keluar jarong. Tuh, nih ya. Nih, ini Kalimaya teh, ya. Tuh, ini Kalimaya teh. Ini ada jarong juga bang, cuman nggak terlalu kelihatan ya. Nih, jadi jenis Kalimaya itu banyak. Ada kristal, ada teh, ada milky, dan banyak jenisnya bang ya untuk Kalimaya Banten. Nih, yang milky kayak gini. Tuh. Ini biasa disebut Kalimaya milky. Nih tuh, ini jarong juga. Ada jarong-jarongnya. Atau kalau orang Banten biasanya nyebutnya Kalimaya kelapa, bang. Karena ini mirip warna kelapa ya. Jadi orang Banten biasanya sebutnya Kalimaya kelapa. Nih. Jadi untuk proses perawatannya, bang, atau treatment, di saat abang-abangku membeli bahan, ya, membeli bahan batu Kalimaya Banten yang dari Master Gamestone, itu bisa abang-abangku bersihkan dulu lumpurnya, atau dipolkas dulu, atau dipoles bang. Nih, atau dipoles seperti ini ya. Ini polkas, sorry, ini polkas, ini poles, poles halus. Nih, ini poles halus ya. Cuman saran saya, jangan diberikan bubuk intan terlebih dahulu bang. Karena sifat dari bubuk intan itu bang, itu melapisi ya, melapisi batu. Makanya batu yang tadinya nggak mengkilap dikasih bubuk intan itu mengkilap. Nah makanya jangan diberikan bubuk intan dulu bang ya. Jadi cukup polkas atau cukup halus ya, pola halus, poles halus, atau bahan pun bisa. Namun lumpurnya dibersihkan dulu ya. Lumpurnya dibersihkan dulu untuk cairan ini bang, minyak ini ya, bisa masuk ke pori-pori yang ada di Kalimaya nih. Soalnya kalau Kalimaya itu bang, dia memiliki kandungan mineraloid nih kayak gini nih. Ya. Dia ada rongga-rongganya bang, bolongan-bolongan nih. Kalau di mikroskop kelihatan tuh, lihat tuh. Ini memiliki rongga-rongga tuh, lihat tuh ya. Jadi kalau misalkan dia udah bersih, cairannya itu bisa masuk bang. Cairannya bisa masuk ke dalam batu Kalimayanya. Nih lihat tuh. Ini kan ada rongga-rongganya kan, tuh bulat-bulat ya kan tuh. Ya kan? Nah, jadi ada dua metode bang yang akan saya berikan. Kalau Kalimaya abang-abangku yang beli di Master Gamestone sudah tedeng, ya tedeng itu berarti udah ada kembang jarongnya. Kalau di center bawah, center atas itu ada birunya, ada kayak pelangi-pelanginya. Cukup rawat menggunakan air ya, menggunakan air yang pH-nya rendah ya.
Kebetulan saya itu merawat kalimaya yang tedeng, ya, yang udah ada kembang, itu saya menggunakan air dari galian, Bang. Dari galian langsung saya ambil, saya fermentasi lagi, saya saring lagi. Terus habis itu caranya itu masukkan, ya, Abang siapkan wadah atau botol seperti ini, Bang. Masukkan batu kalimayanya, masukin air, jemur di terik matahari. Nah, itu untuk kalimaya yang udah tedeng atau yang udah ada kembang jarong, atau yang jarong juga bisa, ya. Dan untuk yang kalimaya belum mengeluarkan jarong sama sekali atau nol jarong, treatmentnya sama kayak gini, Bang. Pakai minyak nih, ya. Jadi saya itu menggunakan minyak treatment yang saya jual ditambah dengan minyak kayu putih, Bang. Jadi perbandingannya, Bang, seperti ini. Minyak treatmentnya katakan segini, ya kan? Minyak treatmentnya katakan segini. Minyak kayu putihnya berikan 10 tetes atau 20 tetes, ya. Jadi jangan banyak-banyak, Bang. Jangan full juga minyak kayu putih, jangan, ya. Terus kalau minyak treatment doang full jangan. Jadi minyak tersebut ini, Bang, harus benar-benar ada kandungan minyak kayu putihnya juga. Nah, kalau misalkan udah udah dimasukin nih, ini kan tadinya nggak jarong, Bang. Tadinya ini nggak pada jarong. Nih, ini tadinya nggak pada jarong, cuman sekarang alhamdulillah pada keluar jarong. Jadi caranya sama, siapkan wadah, masukin batu yang sudah dipolkas atau yang sudah dipoles halus ke dalam wadah, minyak treatment dicampur minyak kayu putih, ya kan? Nah, kalau sudah, tinggal ditutup rapat dan dijemur, ya. Tuh, lihat tuh, ini tadinya nggak ada jarong, sekarang alhamdulillah ada pada jarong tuh, lihat tuh. Dan untuk proses pengeluaran jarongnya itu nggak instan, Bang, ya. Ini saya sudah naro di di atas genteng, Bang, selama 2 bulan. Nggak saya lihat-lihat, 2 bulan. Alhamdulillah pas saya cek kembangnya naik, Bang. Jadi kandungan dari minyak kayu putih dan minyak treatment itu untuk menaiki kadar garam yang ada di kalimaya, Bang. Sebenarnya kalimaya itu dia bahan dasarnya itu memang sudah jarong dari alam. Cuman masih memiliki kandungan kapur atau kandungan garam gitu. Jadi fungsi dari minyak kayu putih dan minyak treatment ini untuk mengangkat dulu, Bang. Ngangkat dia nih kayak gini nih. Nih, ya. Jadi dia nanti ngangkat. Tuh, kayak gini tuh. Tuh, ini kan ngangkat, kelihatan nggak? Bawahnya jarong, atasnya pada ngumpul tuh kapurnya tuh. Atau kotorannya, Bang. Jadi fungsinya itu, Bang, buat mengangkat kapur atau garam yang ada di kalimaya Banten ini. Sangat simpel sebenarnya, dan dia nggak perlu dipanasin pakai kompor atau dipanasin pakai UV segala macam, dia nggak perlu, cuman cukup kena terik matahari aja. Tutup rapet, yang buat nol jarong ya, nol jarong atau yang sudah jarong, tutup rapet, tinggal jemur. Cuman bedanya kalau yang nol jarong pakai minyak treatment ditambah kayu putih, yang nggak jarong yang udah jarong cukup pakai air yang pH-nya rendah. Kalau saya menggunakan air dari galian, ya, dari galian kalimaya atau dari galian black opal sempur. Jadi kayak gitu, Bang, cara merawat batu kalimaya Banten yang Master Gemstone lakukan. Jadi video ini kita buat untuk semua anggota Master Gemstone, ya, yang tadinya nggak bisa treatment kalimaya. Insya Allah dari video ini bisa, yang tadinya kalimaya nggak pada jarong bisa pada keluar jarong, abang-abangku. Jadi terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga yang menonton panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya. Dan yang tidak mempercayai bahwa kalimaya kalimaya itu bisa ditreatment atau enggak, itu nggak apa-apa, Bang, ya, karena kita itu nggak memaksa untuk menonton video ini atau untuk memaksa abang-abangku belanja di toko Master Gemstone. Soalnya yang saya tahu, sekelas kalimaya Ethiopia aja itu bisa ditreatment. Saya pernah lihat
di apa namanya di hasil lab di hasil lab Kalimaya Ethiopia itu ada tulisan di komennya itu treatment. Jadi kayak gitu abangku ya. Terima kasih yang sudah menonton. Salam satu hobi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.